Seorang atlet yang mengalami kalah dalam bertanding sering dihubungkan dengan penyebabnya karena kalah mental. Kalau ada atlet yang kalah mental, artinya ada atlet yang menang mental. Memang mengenai mental ada pertandingannya. Ya ada, soalnya ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau gitu, seperti apa pertandingan mental itu? Dan seperti apa arena atau lapangan pertandingan mental itu? Yuk, kita bahas. Dalam dunia olahraga, ada suatu belief yang sudah universal, bahwa atlet tuan rumah biasanya akan diuntungkan dan akan mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemenang atau menjadi juara. Kenapa? Karena asumsinya atlet tuan rumah secara fisik sudah sangat mengenal dan menguasai lapangan dengan baik, dan sudah pasti akan didukung langsung oleh supporter tuan rumah yang sangat banyak. Belief tuan rumah itu sering dijadikan motivasi oleh para atlet dan para pelatih untuk tampil maksimal dalam bertanding, dan faktanya memang banyak yang berhasil. Nah, dalam video sebelumnya saya membahas mengenai dua arena pertandingan yang pasti akan dihadapi oleh seorang atlet. Masih ingat? Pertama, yaitu arena pertandingan mental atau mental game, arena pertandingan yang terjadi di dalam pikiran atlet. Dan kedua, yaitu pertandingan nyata atau physical game, yaitu arena pertandingan yang terjadi di lapangan nyata. Nah, arena pertandingan nyata sudah jelas arenanya, pertandingannya berada di lapangan atau di stadion, yang secara kasat mata bisa dilihat dan secara fisik bisa langsung dirasakan dan bisa diukur situasi dan kondisinya. Sedangkan arena pertandingan mental terjadinya dalam pikiran yang tidak terlihat secara kasat mata. Kembali ke belief bahwa seorang atlet tuan rumah akan mendapat keuntungan saat bertanding karena secara fisik sudah mengenal dan menguasai lapangan dan didukung langsung oleh supporter tuan rumah yang sangat banyak. Nah, tentu seorang atlet akan lebih diuntungkan juga bila mampu mengenal dan menguasai seperti apa gambaran arena tempat pertandingan mental itu yang ada dalam pikiran, dan mampu menguasai mengenal siapa supporter dirinya dalam pertandingan mental. Oke, langsung saja saya ilustrasikan bahwa pikiran atau mental itu adanya di kedalaman batin manusia. Bila kepala manusia dibelah, pikiran itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi pikiran itu bisa dirasakan keberadaannya. Pikiran bisa memunculkan emosi, sikap, dan perilaku manusia secara signifikan. Karena pikiran begitu signifikan mampu membentuk emosi, sikap, dan perilaku manusia, maka dalam banyak literatur ilmu pengetahuan mengenai pikiran ini, strukturnya sering digambarkan dengan analogi fenomena gunung es. Seperti apa contoh strukturnya? Contohnya saya ilustrasikan dari sudut pandang saya sebagai praktisi NLP. Bila ini adalah struktur fenomena gunung es, di mana permukaan puncak gunung hanya terlihat kecil di atas permukaan air laut, maka badan dan dasar gunung tidak terlihat karena adanya di kedalaman laut yang sangat dalam. Saking kuatnya badan dan dasar gunung es, perahu besar sekelas kapal pesiar Poseidon bisa tenggelam saat menabrak gunung es tersebut. Maka permukaan puncak gunung es yang terlihat itu adalah sebuah analogi dari sikap dan perilaku manusia yang terlihat berupa habit dan kultur. Habit adalah kebiasaan sikap dan perilaku seorang individu, dan kultur adalah kebiasaan sikap dan perilaku dari individu yang sudah menjadi suatu kelompok. Habit dan kultur itu sangat kontekstual. Misal, seorang individu dalam konteks keluarga di rumah mempunyai habit dan kultur tertentu. Dalam konteks bekerja mempunyai habit dan kultur tertentu. Dan dalam konteks hubungan sosial juga mempunyai habit dan kultur tertentu. Nah,
Dari habit atau kultur itu akan menghasilkan output, yaitu performance. Contoh, dalam konteks olahraga individu, habit seorang atlet melakukan latihan akan menghasilkan performance tertentu sesuai porsi latihannya. Dan dalam olahraga bergu juga, kultur sekelompok atlet yang melakukan latihan akan menghasilkan performance tertentu sesuai porsi latihannya. Nah, singkat kata, analogi sikap dan perilaku itu dikendalikan oleh suatu setting pikiran yang terbentuk di dalam dasar gunung es tersebut. Unsurnya adalah thinking pattern, perception, belief, dan value yang kemudian terintegrasi dalam suatu setting yang disebut mindset. Mindset inilah yang akan membentuk sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Yuk kita pahami satu persatu apa dan bagaimana setting thinking pattern, perception, belief, dan value tersebut dalam membentuk output sikap dan perilaku yang akhirnya menghasilkan performance. Apa itu thinking pattern? Thinking pattern merupakan pola berpikir seseorang dan terjadi secara otomatis karena sudah menjadi pola kebiasaan berpikirnya. Pada umumnya ada dua pola berpikir, yaitu pola problem thinking dan pola outcome thinking. Pertama adalah pola problem thinking, yaitu seseorang yang dalam pola berpikirnya fokus pada problem atau hal-hal yang negatif yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Kedua adalah pola outcome thinking, yaitu seseorang yang dalam pola berpikirnya fokus pada hasil yang ingin dia wujudkan atau fokus pada opportunity yang dia lihat dan dia rasakan. Berikut, apa itu perception? Perception atau persepsi merupakan pengalaman subjektif seseorang dalam menafsirkan atau merespon stimulus yang diterimanya. Persepsi seseorang sangat menentukan proyeksi sikap dan perilaku seseorang. Berikut, apa itu belief? Belief merupakan keyakinan atau keputusan dalam pikiran seseorang untuk menentukan tindakan tertentu. Menurut Robert Dilts, salah satu founder NLP, belief dikelompokkan pada dua kategori. Pertama, kategori empowering belief, dikenal juga dengan sebutan resourceful state, yaitu keyakinan yang memberdayakan. Kedua, kategori limiting belief, dikenal juga dengan sebutan unresourceful state, yaitu keyakinan yang tidak memberdayakan. Kata populernya adalah mental block. Tidak ada yang salah bila seseorang termasuk di kategori empowering belief atau yang limiting belief. Keduanya adalah hak setiap orang dan pasti ada konsekuensinya masing-masing. Berikut adalah apa itu value? Value merupakan motivasi yang mendahului semua tindakan seseorang. Value merupakan alasan kuat atau strong why bagi seseorang dalam berperilaku. Value sifatnya selalu positif, berbeda dengan arena thinking pattern, perception, dan belief yang statementnya bisa negatif atau bisa positif. Seorang individu yang memiliki thinking pattern, perception, dan belief yang negatif akan kesulitan menemukan value dalam dirinya. Maka, seseorang yang dominan memiliki mindset negatif akan kesulitan mencapai performance yang diharapkan. Itulah gambaran untuk mengenal arena mental game yang terjadi dalam pikiran. Nah, sekarang bagaimana cara menguasainya? Langkah kunci menguasainya adalah semua unsur setting pikiran, khususnya thinking pattern, perception, dan belief dilatih menjadi setting positif. Maka akan memudahkan menemukan value yang sudah pasti positif. Kemudian, bagaimana teknis melatih mindset menjadi mindset skill yang positif dan tangguh? Dan bagaimana mengenal supporter di arena pertandingan mental? Akan saya bahas dalam seri video saya berikutnya. Yuk, sampai jumpa di video saya berikutnya.
Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.